Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pelajaran hari ini saya mencoba menjelaskan materi komponen dan interaksi ekosistem. Materi tersebut sudah saya share pada pertemuan sebelumnya. Baik, untuk yang pertama adalah komponen ekosistem, dan yang kedua ini adalah interaksi dalam ekosistem. Komponen ini sama seperti kemarin, bahwa gejala atau komponen pada makhluk hidup ya yang ada di lingkungannya, seperti ada bagian komponen biotik dan komponen abiotik. Sedangkan yang kedua ini adalah bagian interaksi dalam ekosistem. Ya, untuk interaksi dalam ekosistem ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah interaksi antar komponen biotik, dan yang kedua adalah interaksi antar komponen biotik dengan komponen abiotik. Berarti yang pertama ini yang terlibat hanyalah makhluk hidup, dan yang kedua interaksi ini yang terlibat adalah makhluk hidup dengan benda tak hidup. Baik, untuk yang ketiga ini tentang interaksi antar komponen biotik. Yang pertama ada mutualisme, kedua ada komensalisme, ketiga ada parasitisme, keempat ada predasi, kelima kompetisi, dan bagian yang keenam adalah alelopati. Baik, yang pertama untuk mutualisme merupakan bentuk interaksi antar organisme dari dua spesies yang berbeda, dan interaksinya menguntungkan bagi kedua organisme. Baik, untuk ini organisme dari dua spesies yang berbeda, tentunya ini adalah jenis makhluk hidup dan menguntungkan. Ini contohnya ada bagian kupu-kupu yang sedang menghisap nektar pada bunga, di mana kupu-kupu mendapatkan sari-sari makanan berupa nektar dari bunga, dan bunga juga karena adanya penyerbukan ya dibantu oleh kupu-kupu untuk bisa melangsungkan penyerbukan melalui serangga. Baik, berikutnya tentang komensalisme. Komensalisme merupakan bentuk hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis, di mana salah satu diuntungkan dan yang lain tidak dirugikan. Nah, baik, dalam kategori diuntungkan ya, yang diuntungkan pada kasus gambar ini, yang diuntungkan adalah ikan kecil-kecil ini yang berada di bawah atau di sekeliling daripada ikan hiu. Nah, ikan remora ini namanya. Di bagian ikan remora ini mendapatkan keuntungan karena setelah ikan hiu ini melahap ya, mendapatkan makanan mangsa, itu akan ada sisa-sisa makanan yang menempel di bagian sekitar daripada badan ataupun area kulit daripada ikan hiu tersebut. Nah, ikan kecil-kecil inilah yang bagian ikan remora mendapatkan sisa-sisa makanan dari adanya mangsa daripada ikan hiu, sehingga ikan remora ini mendapatkan keuntungan untuk bisa mendapatkan makanan. Dan ikan hiu juga tidak dirugikan karena dia sudah melahap duluan ya, dia sudah melahap terlebih dahulu untuk bagian yang paling besar. Itu bagian dari simbiosis komensalisme. Berikutnya adalah parasitisme. Parasitisme merupakan interaksi antara dua organisme yang berbeda, di mana ada satu pihak mendapat untung sedangkan yang lain dirugikan. Baik, ini sangat mudah di kehidupan kita sehari-hari. Misalkan dalam suatu keadaan kita sebagai manusia, nah kemudian kita beradaptasi dengan yang adanya makhluk hidup berupa nyamuk yang ada di lingkungan kita. Nah, nyamuk yang menghinggap di kulit manusia tentunya akan menghisap darah sebagai makanan ya yang didapat untuk nyamuk. Dan kita sebagai manusia merasa dirugikan. Salah satunya bukan hanya kehilangan darah saja, bisa jadi bakteri yang dihasilkan dari nyamuk yang menghisap darah manusia bisa menimbulkan beberapa penyakit.
yakin dari salah satunya adalah DBD. Ya, ini adalah contoh bagian parasitisme, di mana satu pihak mendapatkan untung untuk si nyamuk tersebut, sedangkan kita bagi manusia ini mendapatkan kerugian. Di sini saya tidak tampilkan contohnya, karena untuk bahan kuis berikutnya. Baik, contoh untuk berikutnya adalah predasi. Predasi merupakan interaksi antar organisme yang mana satu organisme memakan organisme lainnya. Dalam hal ini konsumennya disebut predator, sedangkan spesies yang dimakan disebut sebagai mangsa. Oke, misalkan dalam perburuan antara singa ya memburu dengan rusa. Nah, singa ini sebagai predator, sedangkan spesies yang dimakan sebagai mangsa. Ini hanya sebagai contoh. Baik, berikutnya ada bagian kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi yang terjadi karena adanya persaingan untuk mendapatkan sumber yang terbatas. Kompetisi dapat terjadi antar individu dalam spesies yang sama, yaitu kompetisi intraspesifik. Sedangkan antar individu dari dua spesies yang berbeda, yaitu kompetisi interspesifik. Ya, maksudnya adalah biasanya kalau dari antar individu dari dua spesies yang berbeda jenis, nah biasanya ini untuk perburuan mangsa. Dengan seperti tadi, mencari dari sekumpulan jenis yang berbeda. Ya, misalkan dalam burung elang, ya mencari bagian ular. Nah, sebagai kompetisi untuk bisa dikonsumsi. Nah, sedangkan kalau misalkan kompetisi dapat terjadi antar individu atau spesies yang sama, misalkan di sini ada sekelompok dari rusa jantan. Nah, rusa jantan ini ya, dia memperebutkan satu rusa betina untuk bisa melangsungkan dari reproduksi bagian rusa tersebut. Karena dia memperebutkan rusa betina hanya seorang diri dan rusa jantannya berkelompok, nah maka ini disebut sebagai kompetisi interspesifik karena dia dari spesies yang sama-sama jenis rusa. Sedangkan kompetisi interspesifik dari spesies yang berbeda, yaitu bagaimana untuk misalkan dari burung elang tersebut ya mencari bagian dari ular untuk memenuhi kebutuhan makanan. Baik, untuk berikutnya adalah alelopati, merupakan interaksi antar organisme yang mana keberadaan satu organisme dapat menghambat atau perkembangan organisme lainnya melalui pelepasan toksin atau racun. Ya, kalau contoh lainnya adalah bagian hama yang bisa menempel pada dinding ataupun berada pada pertumbuhan suatu populasi makhluk hidup, hama atau gulma, sehingga bisa menghambat adanya perkembangan atau pertumbuhan daripada reproduksi suatu organisme. Itu adalah bagian interaksi antar komponen biotik. Yang pertama mutualisme, kemudian yang kedua adalah komensalisme, dan yang ketiga adalah parasitisme, yang keempat predasi, kelima kompetisi, dan yang keenam adalah alelopati. Baik, untuk berikutnya yaitu tentang interaksi antara komponen biotik dengan abiotik, di mana kita tahu bahwa biotik merupakan makhluk hidup dan abiotik merupakan makhluk hidup. Interaksi komponen biotik dengan abiotik yaitu adanya komponen abiotik dalam ekosistem dapat mempengaruhi komponen biotik. Untuk lebih jelasnya perhatikan. Nah, salah satu contoh daripada interaksi komponen biotik dengan komponen abiotik yaitu adalah fotosintesis. Nah, di mana fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan juga sangat mempengaruhi ekosistem sebagai produsen dalam tingkatan proses makan dan memakan yang ada di bagian interaksi antar makhluk hidup. Nah, di bagian fotosintesis ini juga dipengaruhi oleh
Nah, ini dilihat ada bagian 6 CO2 atau karbon dioksida dan 6 H2O, ini rumusnya ya, yaitu adalah hidrogen. Kemudian dengan adanya bantuan cahaya dan klorofil atau zat hijau daun pada tumbuhan, maka hasil daripada fotosintesis itu adalah C6H12O6 sebagai glukosa, dan ini adalah oksigen. Nah, sehingga dalam tumbuhan itu akan terasa lebih segar karena dia mengandung oksigen. Nah, dalam tumbuhan juga ada gula. Ini untuk hasil daripada fotosintesis. Baik, atau glukosa ya, C6H12O6. Baik, untuk berikutnya di sini perhatikan komponen yang saling berinteraksi. Ya, karbon dioksida berasal dari udara. Nah, ini merupakan komponen abiotik. Oksigen dilepas dari udara, ini juga sama, merupakan komponen abiotik. Sedangkan cahaya juga sama ya, ini masuk ke dalam komponen abiotik. Nah, sedangkan untuk bagian tumbuhan, nah ini dia termasuk ke dalam komponen biotik, sehingga dari proses fotosintesis ini terlibat antara komponen abiotik dan komponen biotik. Interaksi tersebut dinamakan sebagai contoh dari interaksi komponen biotik dengan komponen abiotik. Ya, saya rasa cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Sebagai feedbacknya, ada beberapa pertanyaan yang bisa disimak dari deskripsi tayangan ini. Silahkan boleh dibaca dan dijawab sesuai dengan format yang telah dilampirkan pada kolom komentar berikut postingan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.